Bonjour, Bonjour, je m'appelle Kai. Semapel rasa, je m'appelle Aura. Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai kata ganti dalam bahasa Prancis atau disebut juga pronom personnel, les pronoms personnels et français. Nah, hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Reza. Oke teman-teman, yang pertama adalah le pronom sujet. Le pronom sujet adalah kata ganti subjek dalam bahasa Prancis yang digunakan untuk menggantikan subjek dalam kalimat. Dalam bahasa Prancis, subjek ya, dapat beberapa jenis kata ganti subjek yang dapat digunakan, tergantung pada konteks kalimat dan kata yang digunakan. Selanjutnya, ada jenis-jenis subjek. Next. Dalam bahasa Prancis dapat 3 jenis subjek, yaitu yang pertama ada subjek tunggal atau singular sujet, seperti Z yang artinya saya, tuh yang artinya kamu, biasa digunakan untuk teman sebaya, dan il yang artinya dia laki-laki dan dia perempuan. Yang kedua ada subjek jamak atau plural sujet, seperti nous yang artinya kami, vous yang artinya sama dengan tuh, Anda. Tapi fu biasa digunakan untuk formal, biasanya digunakan kepada yang lebih tua seperti dosen atau profesor. Yang ketiga ada subjek tak tentu atau indefini sujet, seperti ong, yang artinya kita. Ong memang agak sulit untuk dijelaskan. Dulu ong digunakan untuk kata satu, tapi sekarang ong lebih banyak digunakan dengan arti kita. Sama seperti ini. Kata ganti ong disebut juga sebagai kata ganti impersonal yang digunakan ketika subjek kalimat bukan orang tertentu. Contohnya, on mange le burger, yang artinya orang-orang itu makan burger. Selanjutnya ada tout le monde. Tout le monde artinya semua orang. Tout le monde banyak digunakan untuk sapaan. Contohnya, bonjour tout le monde, yang artinya hai semua. Selanjutnya ada tabel contoh dari pronomina atau kata ganti subjeknya. Je, saya, tu, kamu. Il, elle, on, artinya dia atau kita tadi seperti slide sebelumnya. Nu, kami. Vous, Anda atau kalian. Il, elle, artinya mereka. Selanjutnya ada contoh-contoh dari le pronom sujet. Yang pertama ada je parle anglais et français, yang artinya aku berbicara bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Yang kedua ada tu joues le football, yang artinya kamu bermain bola. Yang ketiga ada elle s'appelle, biasa digunakan untuk berkenalan, memperkenalkan orang ketiga. Contohnya seperti il s'appelle Eugene or elle s'appelle Kai. Nama dia adalah Kai. Selanjutnya ada nous cuisinons un plat, kami memasak pasta. Yang selanjutnya ada vous mange un fraise, kalian memakan buah strawberry. Yang terakhir ada ils elles portent sac Chanel, yang artinya mereka membawa tas Chanel. Sekian. Oke, kali ini berikutnya adalah kata ganti pronom tonik atau le pronom tonik. Di mana le pronom tonik ini adalah kata ganti penegasan yang digunakan setelah preposisi. Di mana menandakan perbandingan atau pertentangan, atau lebih mudahnya pronom tonik ini adalah subjek yang menggantikan objek atau yang dikenakan suatu pekerjaan. Oke, kita next. Nah, di sini ada kata ganti yang udah dibikin tabel sederhana. Seperti je itu kata gantinya moi, yang artinya saya. Tu, kata gantinya toi, yang artinya kamu. Il, elle,
Sedangkan il itu lu dan elle tetap elle yang artinya dia laki-laki dan dia perempuan. Nous, vous itu kami, kamu, Anda, formal. Dan il jamak dan el jamak itu uk dan el jamak tetap el jamak. Yang artinya mereka maskulin atau mereka feminin. Nah, ada beberapa penggunaan pada kata ganti pronoun tonik ini, yaitu berdiri sendiri atau kata keterangan. Misalkan yang udah disediakan di sini, siapa yang mendapatkan nilai tertinggi? Saya. Nah, saya di sini ini adalah berdiri sendiri. Terus ada contoh lagi keterangan, yaitu moi aussi atau je am femme, yang artinya aku lapar. Dan kata keterangannya aku juga lapar. Oke. Ada juga setelah preposisi seperti bersama, untuk, tanpa, dan di, atau kata atau sesuatu di tempat atau di rumah. Nah, ada contohnya seperti ini. Apakah dia laki-laki bersamamu? Nah, di sini affectoa itu setelah sujet dari pronoun toni. Nah, ini juga pu, el, just pu, ele. Ini untuk dia perempuan. Terus ada lagi setelah preposisi tanpa, yang artinya san, artinya tanpa lui. Aku tidak bisa tidur tanpa dia laki-laki. On ne just moi, yang artinya kita di rumahku. Oke, next. Nah, ada lagi setelah preposisi a, itu untuk menunjukkan kepemilikan, dan de. On ne pas besoin de toi, yang artinya kami tidak membutuhkanmu. Nah, setelah preposisi de ini, ada sujet pronoun toni. Ada c'est à lui, itu punya dia, itu menandakan kepemilikan biasanya. Setelah preposisi dari a ini. Ada juga untuk membandingkan, seperti dia lebih tua dari kami. Nah, kami di sini membandingkan antara dia perempuan dengan kami. Dan di sini juga membandingkan antara il a plus de chance que elle. Dia laki-laki punya banyak peluang dibandingkan dia perempuan, di mana yang dibandingkan di sini adalah il, subjek kata gantinya, dan diganti dengan elle, dia perempuan. Dan untuk penekanan, biasanya selain tadi membandingkan, juga ada penekanan di sini, yaitu kamu tinggi, dia perempuan, dia kecil. Nah, di sini toi, tu es grand, mais elle est petit. Nah, kamu di sini adalah penekanan dari toi. Nah, untuk penekanan itu dari si anak kecil ini. Bukan anak kecil, tapi dibandingkan karena dia pendek atau kecil. Ada lagi, dia laki-laki, kita tidak bisa mempercayainya. Nah, di sini penekanannya adalah dia laki-laki, menunjuk ke laki-laki yang ada di situ sebagai penekanannya. Oke, jadi hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan pronoun tonik ini adalah menyoroti sesuatu, memberikan jawaban singkat, untuk menambahkan lebih banyak penekanan seperti tadi, terus tidak pernah muncul sebelum kata kerja. Oke. Harus dipahami bahwa pronoun tonik ini bisa digunakan untuk menyoroti sesuatu dan memberikan jawaban yang singkat. Biasanya lebih banyak penekanan juga. Kali ini akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada relate pronoun possessive, di mana relate pronoun possessive adalah bentuk kata ganti kepunyaan yang menggantikan kelompok kata. Nah, selama ini kan kita mengenalnya tuh adjective possessive tuh dari je, dia punya mon, ma, sama me. Nah, untuk tu sendiri dia punya tong, ta, sama te. Dan juga untuk el,
il dan el, dia punya sa sama se. Song, sa, dan se. Untuk nous, dia punya notre, dan vous, dia punya votre, dan il dan elle, dia punya leur. Dan fungsi dari pronoun posesif sendiri ini adalah untuk menghindari pengulangan kata yang sama. Dan pronoun posesif selalu dilengkapi dengan artikel defini seperti le, la, dan le. Selanjutnya. Dan di sini ada tabel dari kata ganti posesif berdasarkan jenis kelamin. Seperti yang di sebelah kiri ada maskulang singulier yang terdiri dari le mien, le tien, le chien, le nôtre, le vôtre, dan le leur. Dan juga ada maskulang pluriel, yaitu le mien, le tien, le chien, le nôtre, le vôtre, dan le leur. Hanya ditambahin S di bagian belakangnya. Dan di sebelah kanan ada femina singulier, yaitu la mienne, la tienne, la sienne, le nôtre, la vôtre, la leur. Dan di sebelahnya ada femina pluriel, la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, dan la leur. Sama seperti maskulang plurial, dia juga hanya ditambahkan S bagian belakangnya. Boleh selanjutnya? Pronoun posesif kalau dijadikan kalimat percakapan, seperti yang pertama ada qui est ce stylo, bisa dijawab dengan menggunakan c'est mon stylo atau c'est le mien, yang berarti ini pulpen siapa? Bisa dijawab dengan langsung ini pulpenku, atau bisa dijawab dengan ini punyaku. Dan yang kedua ada ma voiture enfant, faut tu me prêter la tienne, dan bisa jawabannya adalah désolé la mienne et aussi enfant. Yang berarti ini mobilku lagi rusak nih, aku boleh pinjam punyamu nggak? Gitu. Lalu dijawab dengan maaf, mobil aku juga rusak juga, dengan adanya latien dan la mienne. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan dalam kalimat percakapan seperti ini, dan untuk kata selanjutnya bisa dilihat dari yang tabel belakangnya. Oke? Kalian kira ini cukup? Oke, merci beaucoup. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga untuk teman-teman rekan-rekan saya Aura dan Kaisa, Muami. Kita cukupkan sampai sini. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.